Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sarti Mutmainnah, NIM H0111711518. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Profesor Dr. Nurdin SSI MSI dan Ibu Nurrohmah Oktavian Putri SSI MSI. Begitu juga kepada penguji saya, Profesor Dr. Syamsuddin Thaha MSc dan Ibu Dr. Randa Nur Erawati MSI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penentuan Nilai Total Ketidakteraturan titik graf kelopak bunga. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian saya ini yaitu teori graf. Teori graf ini pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler pada tahun 1736. Nah, konsep teori graf ini merupakan solusi dari masalah 7 buah jembatan di Königsberg, yang mana setiap jembatan itu hanya boleh dilewati sekali dan kembali ke posisi semula. Nah, Leonhard Euler inilah orang pertama yang berhasil mendapatkan solusi tersebut dengan membuktikan secara sederhana, di mana ia merepresentasikan daratan sebagai titiknya dan jembatan itu sebagai sisinya. Selanjutnya pelabelan graf. Pelabelan graf ini merupakan salah satu topik pembahasan pada teori graf. Terdapat beberapa jenis pelabelan graf, diantaranya pelabelan harmonis, pelabelan graceful, pelabelan ajaib, pelabelan anti ajaib, dan pelabelan total tidak teratur. Pelabelan total tidak teratur inilah yang saya gunakan pada penelitian saya kali ini. Pelabelan total tidak teratur titik pada tahun 1988, Chartrand dan kawan-kawan pertama kali memperkenalkan dan mendefinisikan konsep pelabelan total tidak teratur dan nilai ketidakteraturan suatu graf. Selanjutnya, latar belakang. Seiring berjalannya waktu, begitu banyak yang telah meneliti mengenai pelabelan total tidak teratur titik graf yang berbeda. Di antaranya pada tahun 2015, Rizkawati telah menentukan nilai total ketidakteraturan titik pada graf sarang lebah. Pada tahun 2018 ada Siti Fatima dan Siti Ardianti Badawi. Pada tahun 2020 ada Siti Maria Mahaseng yang dengan graf kincir WD 5M. Kemudian tahun 2021 ada Nurlinda dengan graf dodekahedral yang dimodifikasi, Nurdin Hinding dan kawan-kawan terhadap graf hexagonal cluster, Dian Firmayasari terhadap graf berlian. Pada tahun 2022 ada Ika Intiani Rahayu terhadap graf bunga matahari yang dimodifikasi, dan Devi Lestari terhadap graf tangga segitiga melingkar yang dimodifikasi. Nah, di sini rumusan masalah yang pada penelitian saya itu, pertama, bagaimana cara menentukan batas bawah nilai total ketidakteraturan titik pada graf kelopak bunga, dan bagaimana cara menentukan batas atas nilai total ketidakteraturan titik pada graf kelopak bunga. Nah, adapun batasan masalah pada penelitian ini membahas tentang pelabelan total ketidakteraturan titik pada graf kelopak bunga yang dinotasikan dengan FPN, di mana N-nya lebih besar sama dengan 4 dan N adalah bilangan bulat positif genap. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah menentukan batas bawah dan batas atas nilai total ketidakteraturan titik graf kelopak bunga untuk memperoleh nilai total ketidakteraturan titik graf kelopak bunga. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan baru mengenai pelabelan graf dan nilai total ketidakteraturan titik, serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi mengenai nilai total ketidakteraturan titik. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Hal-hal yang ada pada penulisan kali ini yaitu pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Nah, kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdiri dari beberapa konsep dasar, definisi, jenis-jenis graf, pelabelan graf yang sesuai dengan topik penelitian ini, yaitu pelabelan total tidak teratur titik. Yang pertama, pengertian graf. Nah, definisi graf itu sendiri adalah pasangan himpunan VE, dengan V adalah himpunan diskrit yang anggota-anggotanya disebut titik, dan E adalah himpunan dari pasangan anggota-anggota V yang disebut sisi. Dapat kita lihat contoh graf G di bawah ini. Selanjutnya,
terminologi graf. Dalam graf terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, ketetanggaan dan keterkaitan. Istilah ketetanggaan dan keterkaitan ini akan selalu sejalan, di mana misalkan contoh terdapat dua titik, yaitu titik U dan V. Titik U dan V ini dikatakan bertetangga jika ada sisi yang mengaitkan titik tersebut. Selanjutnya, orde dan ukuran. Orde ini sendiri merupakan banyaknya anggota dari himpunan titik, biasa disimbolkan dengan P kecil. Dan ukuran ini merupakan banyaknya anggota dari himpunan sisi yang biasa disimbolkan dengan Q kecil. Selanjutnya, derajat suatu titik. Derajat pada suatu titik VI dapat ditentukan berdasarkan banyaknya anggota yang berdasarkan banyaknya sisi yang terkait pada titik tersebut, biasa disimbolkan dengan DVI. Selanjutnya, lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari titik awal V0 ke titik tujuan Vn pada suatu graf G merupakan barisan berselang-seling antara titik dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya. Lintasan yang berawal dan berakhir pada titik yang sama disebut dengan lintasan tertutup, sedangkan lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada titik yang sama dikatakan lintasan terbuka. Selanjutnya, terhubung. Suatu graf dikatakan terhubung jika setiap dua titik pada graf tersebut termuat suatu lintasan, sedangkan dikatakan tidak terhubung jika setiap dua titik tidak termuat suatu lintasan manapun. Nah, di sini dapat kita lihat contoh graf G dan contoh graf terhubung dan graf tidak terhubung. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis graf. Secara umum, pengelompokan graf dibagi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Dikatakan graf sederhana jika graf tersebut tidak memiliki graf ganda dan gelang atau loop. Sedangkan dikatakan graf tak sederhana jika pada graf tersebut memiliki sisi ganda atau gelang atau loop. Selanjutnya, graf lintasan. Graf lintasan adalah suatu graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2 kecuali titik V1 dan Vn. Titik V1 dan Vn ini hanya berderajat 1. Graf lintasan yang banyaknya N dinotasikan dengan Pn. Selanjutnya, graf siklus. Graf siklus merupakan graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2. Graf siklus ini hampir sama dengan graf lintasan sebelumnya. Yang membedakan graf siklus ini ada sisi yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Graf siklus dengan banyaknya titik sama dengan N dinotasikan dengan Cn, di mana N-nya itu minimal 3. Selanjutnya, graf kelopak bunga. Graf kelopak bunga ini atau flower petals FPN dengan N lebih besar sama dengan 4 merupakan suatu graf yang dibentuk dari beberapa graf siklus Cn yang sama dan memiliki satu siklus pusat, di mana setiap sisinya melekat satu siklus Cn. Berikut contoh graf kelopak bunga 8. Selanjutnya, pelabelan graf. Definisi pelabelan graf ini merupakan suatu fungsi yang memetakan elemen-elemen graf, yaitu himpunan titik dan himpunan sisi, ke suatu himpunan bilangan positif. Nah, berdasarkan domainnya, pelabelan graf terbagi 3, yaitu pelabelan titik, pelabelan sisi, dan pelabelan total. Dikatakan pelabelan titik jika domainnya himpunan titik, dikatakan pelabelan sisi jika domainnya himpunan sisi, dan dikatakan pelabelan total jika domainnya himpunan titik dan himpunan sisi. Definisi bobot titik V pada pelabelan total adalah label titik V dijumlahkan dengan jumlah semua ditambahkan dengan jumlah semua label sisi yang terkait dengan V, yaitu bobot V sama dengan label titik ditambah dengan jumlah sisi yang terkait dengan titik V. Nah, dapat kita lihat contoh pelabelan total pada graf C4 ini. Nah, pada setiap titiknya dia memiliki bobot yang berbeda. Nah, pada bobot 3
bobot pada V1 yaitu ada 3, di mana jumlah label titiknya ditambah dengan jumlah sisi yang terkait dengan titik V1 sama dengan 3, begitupun dengan 4, 5, dan 6 ini. Selanjutnya pelabelan total tidak teraturan titik. Pertama, definisi pelabelan total tidak teratur titik. Misalkan graf GVE adalah graf sederhana. Pelabelan total fungsi himpunan titik digabung himpunan sisi dipetakan ke himpunan bilangan positif, disebut suatu pelabelan K total tidak teratur titik atau total vertex irregular K-labeling pada graf G jika untuk setiap 2 titik yang berbeda pada himpunan titik berlaku WTU tidak sama dengan WTV, di mana bobot U sama dengan label U ditambah jumlah label sisi yang terkait dengan titik U, dan WTV bobot V sama dengan label titik V ditambah dengan jumlah sisi yang terkait dengan titik V. Nilai total selanjutnya nilai total ketidakteraturan titik. Definisi nilai total ketidakteraturan titik atau total vertex irregularity strength dari G dinotasikan dengan TVS adalah bilangan bulat positif terkecil K sedemikian sehingga graf G mempunyai suatu pelabelan K total tidak teraturan titik. Pelabelan total, inilah contoh beberapa pelabelan total ketidakteraturan titik pada graf keempat. Nah, pada bagian A dan bagian C ini dikatakan pelabelan K total tidak teratur titik karena setiap titiknya memiliki bobot yang berbeda. Begitupun pada bagian C ini memiliki bobot yang berbeda, sedangkan pada bagian B ini tidak dikatakan pelabelan total teraturan titik karena terdapat 2 bobot yang sama. Nah, inilah contoh pelabelan 4 total ketidakteraturan titik pada graf FP4, di mana setiap titiknya memiliki bobot yang berbeda. Nah, selanjutnya pada teorema 25 ini merupakan teorema yang saya gunakan untuk penelitian saya kali ini. Itu misalkan G merupakan graf terhubung yang memiliki NI titik per derajat I, di mana I adalah derajat terkecil plus 1, derajat terkecil plus 2 sampai derajat terbesar, di mana delta kecil merupakan derajat minimum dan delta besar merupakan derajat maksimum dari G. Nah, teorema inilah yang akan saya gunakan pada penelitian saya, di mana teorema ini nanti akan digunakan untuk mencari batas bawah yang kemudian nanti akan mendapatkan batas atasnya. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah studi literatur, di mana saya mengumpulkan dan mempelajari beberapa referensi berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian saya ini. Adapun 3 langkah yang dilakukan untuk menentukan nilai total ketidakteraturan titik graf kelopak bunga sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan graf kelopak bunga beserta himpunan titik dan himpunan sisinya. Yang kedua, menentukan batas bawah nilai total ketidakteraturan titik graf kelopak bunga berdasarkan sifat-sifat dan karakteristik pada teorema 2.5.1. Ketiga, menentukan batas atas nilai total ketidakteraturan titik graf kelopak bunga. Nah, inilah alur penelitian yang saya lakukan untuk menentukan hasil nanti. Pertama, mendefinisikan graf bunga, menentukan batas bawah nilai total ketidakteraturan titik graf kelopak bunga, kemudian memberikan label titik dan sisi pada graf kelopak bunga, dan membuktikan bobotnya tidak sama. Setiap titiknya memiliki bobot yang berbeda. Selanjutnya menunjukkan bahwa K adalah label terbesar yang digunakan. Selanjutnya diperoleh batas atas nilai total ketidakteraturan titik graf kelopak bunga dan dibuktikan bahwa batas bawah dan batas atasnya sama. Jika ya, maka diperolehlah nilai total ketidakteraturan titik graf kelopak bunga. Nah, adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai berikut. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.